baru 2018 ngerilis My Lovely Daughter dan ngasilin duit, ada revenue. Gue mutusin dengan mikir panjang, dengan mikir ngomong sama suami ya, of course saya harusnya, karena kan sebuah keputusan besar nih, gue mau ninggalin dunia perpustakaan selama 20 tahun gitu yang udah ngebesarin nama gue gitu. Kan gue sempat terpilih pustakawan terbaik nasional 2014. Lu jangan macam-macam. Emak-emak emang mama pustakawan. Nah, baru gue full time itu kayaknya di situ gue emang at that time gue akhirnya bisa bilang itu saat itu gue udah jatuh cinta sih sama dunia. Oke. Ceritain dong Bu Riris, mungkin apa yang membuat Bu Riris cukup yakin untuk mengeluarkan uang sendiri dulu, ya dengan jumlah yang kayaknya nggak sedikit ya. Yap. Kasih kisaran boleh? Kayaknya lebih dari 1 M lah. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, ketemu lagi di Gizmo Talk barengan saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di Gizmo Talk kali ini spesial karena lagi-lagi kedatangan tamu dari industri game, tapi berbeda dengan tamu-tamu sebelumnya ya. Jujur kayaknya di Gizmo Talk itu cukup jarang kita dapat kedatangan kaum hawa nih, apalagi di industri game. Kalau kemarin-kemarin kan udah ada Safik, Adam, ada Jitok, ada Leo juga. Nah sekarang kita kedatangan, kalau saya bilang sih, ini sosoknya udah ibu-ibu. Emang ibu-ibu. Emang ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau dilihat karya-karyanya nggak akan nyangka itu di belakangnya ibu-ibu. Karya-karyanya gelap. Ada, betul gitu. Jadi Gizmo Friends kalau sudah pernah main My Lovely series ya. My Lovely trilogi. Nanti kita bakal bahas soal itu. Tapi yang pasti kenalan dikit dulu, di sebelah saya itu siapa? Ada Bu Riris Marapaung ya. Halo teman-teman Gizmo Friends. Bu Riris ini CEO Game Changer Studio. Betul. Jadi ya tadi udah sempat di spill dikit ya. Ada My Lovely series, itu ada trilogi game yang wajib kalian mainin kalau kalian suka game-game yang gak mainstream. Dan sebelum itu pengen ngobrol dulu dong backstory-nya Bu Riris nih. Iya kan? Kalau ngelihat tampakannya sekarang, mungkin teman-teman yang aktif di industri game, apalagi teman-teman developer, publisher, atau gamer sekalipun, teman-teman media juga ya, mungkin kenalnya Bu Riris ya emang udah di industri game. Tapi siapa yang menyangka kalau sebelumnya Bu Riris adalah seorang yang aktif di bidang perpustakaan ya? Betul, pustakawan. Pustakawan atau pustakawati? Nggak ada pustakawati. Nggak ada ya? KBBI, adanya pustakawan Mas Dipta. Gitu tuh, udah langsung dikoreksi gitu orang. Sama ya, nggak seperti ini ya, nggak seperti profesi-profesi yang ada watinya ini nggak. Oke, nah jadi kalau ditarik ke belakang gitu ya, Bu Riris suka mana duluan? Buku atau game dulu ya? Pasti buku dong ya. Sebelum jadi pustakawan juga dari kecil emang udah suka baca buku sih. Oke, terpapar ya banyak buku-buku. Betul, zaman dulu, gue jadi ketahuan umurnya ya. Zaman gue baca-baca 5 sekawan ya. Saat itu belum ada One Piece ya. Gue hidup di tahun itu. 5 sekawan tau gak gitu? 5 sekawan dia gak ada yang tahu lah. Gizmo Friend lalu. Pasti tahunya One Piece ya. Jadi gue emang besarnya sama buku lah. Novel ya, novel populer. Terus Agatha Christie lah pas udah gede. Sherlock Holmes, masih yang novel-novel tebel lah. Masih tak zaman. Karena gue lahir kan tahun 70-an nih. Jadi di 80. Apa ya, gue seumuran sama emak lo. Iya, udah sering itu mah. Jadi lahir 70-an, 80-an ketemunya ya 5 sekawan. Pasukan Mau Tahu. Nggak ada yang tahu lah temen Gizmo Friend lu. Terus paling mulai terpapar sama kayak Dragon Ball. Itu kan udah di era 2000-an kan. 90-an akhir ya, 90-an. Dragon Ball, Kapten Tsubasa, gitu-gitu. Terus yang ya itu udah terpapar juga sih. Cuman emang gue nggak terlalu baca manga gitu. Gue nggak, sayangnya gue nggak ngikutin. Mungkin kalau gue kayak anak-anak yang lahir di 2000-an, mungkin gue bisa punya kecintaan juga. Jadi wibu. Jadi wibu gue bisa juga sebenarnya. Karena gue suka baca lah sebenarnya. Awalnya dari situ gitu.
Berarti bahasa Inggris dulu atau udah terjemah? Bahasa Inggris emang juga banyak lah didengerin. Nah, papa gue kan pasti dengerin Elvis Presley. Mak gue kan dengerinnya lagu-lagu yang begono-begono Bee Gees. Gitu ya, Frank Sinatra gitu. Mau gak mau ya Kus Plus masih denger, Ebit GAD. Aduh, pasti gak ada yang tahu nih yang gue omongin, Mas. Ebit GAD mungkin tahu Bu Riris, karena baru ada video klip Ebit GAD barengan sama anak-anaknya. Jadi ya bapak gue dengerinnya Ebit GAD, gue dengerinnya itu. Kus Plus mungkin masih pada tahu lah. Masih. Legend lah Kus Plus ya. Lagian kalau sering datang ke acara-acara kekinian kayak Pesta Pora atau Synchronize, sekarang lagi masih banyak. Ada, ya. Booming lagi ya, balik lagi back dibalikin to lagi 90s ke, ya. 80s and 90s kan itu. Jadi ya bahasa Inggris ya gitulah, belajar-belajar dari musik lah at that time. Menarik nih. Nah, tapi buat Gizmo friend yang penasaran, kapan sih pertama kali Bu Riris kenalan sama yang namanya game? Sebenarnya gue tuh at that time kan gue lulus dari perpustakaan tahun 98 ya. Waktu ini ya terjadi. Lu udah lahir belum Mas Tipta? Sudah dong. Tanya lu udah lahir ya Mas Tipta. Sudah lah itu. Ya, untung lu udah lahir ya, gue seringnya belum gitu. Itu kan waktu terjadi kerusuhan ya? Kerusuhan, 98 tuh ada peristiwa yang tragedi lah di Indonesia ya. Nah gue lagi nyelesain skripsi tuh pas kerusuhan itu. Ikut turun ke? Ikut dong, karena kan gue anak Yellow Jacket, anak UI. Jadi gue sempat lah ikut-ikut demo-demo gitu. Sampai ya. Ini kita lagi di Senayan, sampai ke MPR gitu ya, sampai ke MPR juga waktu demo-demonya. Dan itu sebenarnya sempat gue bakal selesai nggak ya skripsi gue bakal wisuda nggak ya, karena negara kan lagi kacau ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan gue bisa lulus lah dari UI. Terus gue kerja di perpustakaan 20 tahun dari 98 sampai 2018. Itu 20 tahun tuh. Gue kerja 2 dekade ya? 2 dekade ya. Itu lama ya lu ya, 20 tahun lama sekali jadi pustakawan. Nah, waktu gue jadi pustakawan di sebuah kampus di Tangerang, di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, gue ketemu sama co-founder gue yang gede, Dodik. Kalau lu tahu lah, dia suka. Silakan dilihat di websitenya Game Changer ada itu. Ada tuh yang si Dodik. Jadi dia nih racun dalam hidup gue, yang ngajak gue untuk bikin studio game. Tapi ini kan kalau bikin studionya. Kalau main game, pernah main gamenya nggak sih? Dari gue kuliah, of course gue main dong. Jadi kan dari era-era ya? 90, zaman kita main yang ada di Windows itu apa tuh solitaire. Kita kan udah tahu duluan tuh kayak gitu. Tapi zaman kita grew up lebih banyak fisik board game lah ya, Monopoly, terus apa namanya tuh yang kuning-kuning biru, Halma, Masya Allah sampai gue lupa tuh namanya. Halma, kita kan lebih banyak main board game ya waktu era-era kita ya. Ke digital game itu zaman gue kuliah, karena udah masuk bajakan-bajakan tuh, VCD bajakan. Jadi gue sempat mainin Mortal Kombat, mainin Tomb Raider, mainin yang balapan-balapan zaman dulu lah ya. Gue sempat mainin lah game-game bajakan ya. Jujur nih, gue dulu main game bajakan. Karena susah saat itu dapetin asli kan, masuknya susah, lo mesti keluar lah kalau beli yang asli ya. Jadi era akhir 90-an gue main game. Tapi abis itu gue kerja itu, gue gak main game dong. Gue harus berkarir cuy. Harus berkarir, ngerjain perpus, kan jadi karyawan ya. Jadi lo kerja gitu-gitu, gak main game actually at all. Sampai Dodik kemudian datang ngajak bikin studio. Kenapa kita harus bikin studio game gitu? Karena dulu yang propose berarti Dodik. Dodik yang ngajakin gue, karena dia pernah bikin studio gagal sama mahasiswanya. Terus gue ketemu di kampus kan biasa lu, gue kan kepala perpus nih, kan suka dimintain tolong buat bikin acara wisuda lah, Dies Natalis lah, apalah gitu-gitu. Acara-acara akademis ya berarti. Acara kampus lah, acara kampus yang ilmiah tapi ya bukan yang party-party gitu. Harusnya sih gue bikin yang party waktu itu, jadi gue gak ketemu Dodik. Nah dari situ baru si Dodik mungkin ngelihat leadership gue kali Mas Dipta. Dia ngeliat kayaknya nih orang bisa nih kalau ngurusin studio gitu ya, orang gini-gini. Nah akhirnya ya udahlah gue nyoba lah untuk nyoba kerja di akhir pekan, hari Sabtu. Weekend project dulu. Weekend project dulu dong sama Dodik. Gimana sih baca-baca kalau mau bikin studio, apa yang disiapin, siapa aja isinya, bikin game tuh kayak gimana gitu ya. Jadi weekend project dulu, sampai baru hire mahasiswa-mahasiswa kita aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Hire mahasiswa, dan waktu itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2013. Karena gue ketemu Dodik 2011. 2013 bikin belum Game Changer Mas Dipta. Namanya masih Gambreng Games kalau pernah dengar. Jadi Game Changer tuh baru itu YPPA itu. Kalau sampai tahu Gambreng Games artinya gamer hardcore itu. Atau memang
Betul. punya teman developer yang indie banget. Indie banget ya. Jadi gue bikin mobile, bikin di Play Store gitu ya, game-game yang casual. Gitu, terus bikin stealth game lah, casual lah saat itu. Dari 2013 sampai 2015 deh, 2 tahun. Di 15 itu kemudian ketemu teman-teman dari Toge, Chris Anthony, Jonathan gitu ya. Acara kampus juga lah awalnya mereka bikin. Gue nggak tahu lo pernah denger game developer conference zaman dulu yang di UMN, di BINUS, Iya, ada dia campus to campus kalau nggak salah ya. Betul, jadi conference-nya pertemuan game developer Indonesia di kampus. Itu gue ngerjain 2012 sama 2014 di UMN. Waktu itu, nah akhirnya ketemu Chris Anthony. Ketemu sama teman-teman Toge. Nah, kemudian Chris Anthony mulai ngebukain lah banyak hal gitu ya. Gimana kalau lu pindah ke PC, ke game PC. Waktu itu masih ada green light. Kalau lo ingat ada mekanisme green light, lo bikin game, player lo yang akan menilai game ini layak atau enggak. Gitu jadi ya. kalau market risetnya tuh dulu langsung ke playernya sistem. Nah akhirnya gue tertarik nih untuk ngembangin game PC. Barulah gue bikin entity yang berbeda. Kalau di mobile Gambreng Games. Nah khusus PC dan konsol gue bikinnya Game Changer Studio. Itu sejarahnya. Tahun? Itu di 2015-16 kayaknya gue udah mulai ke PC lah. Udah ke situ ya? Berarti barengan sama era munculnya, ya trennya tuh waktu itu startup tech ya, Gojek, Tokopedia kayak gitu-gitu. Betul, udah tuh unicorn udah mulai pada sudah mulai bermunculan. Di sisi game developer juga mulai mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Yap. Berarti kan ini sudah 1 dekade lebih ya berarti. 1 dekade berurusan. Dan 2018 ketika gue ngerilis yang pertama dari trilogi My Lovely Daughter, dan itu made it lah ya, itu bisa menghasilkan duit. Sebelumnya kan gue kerja jadi pustakawan untuk bisa gaji karyawan gue kan. Karena saat itu belum ada investor, belum ada inkubator, waktu masih gambreng. Waktu masih gambreng sampai bikin game PC yang pertama yang gagal, Ascender, itu gue masih bootstrap. Masih fundingnya dari diri sendiri ya. Jadi gue kerja pagi pustakawan, malamnya gue ke studio bikin game. Itu selama 5 tahun gue kayak gitu. Baru 2018 ngerilis My Lovely Daughter dan ngasilin duit, ada revenue. Gue mutusin dengan mikir panjang, dengan mikir ngomong sama suami ya, of course saya harusnya, karena kan sebuah keputusan besar nih. Gue mau ninggalin dunia perpustakaan selama 20 tahun gitu yang udah ngebesarin nama gue gitu ya. Kan gue sempat terpilih pustakawan terbaik nasional 2014. Lu jangan macam-macam. Emak-emak emangnya mama pustakawan. Nah, baru gue full time itu kayaknya di situ gue emang at that time gue akhirnya bisa bilang itu saat itu gue udah jatuh cinta sih sama dunia. Ini juga menarik Gizmo Friends ketika meninggalkan zona nyaman gitu ya. Dan betul. Masuk ke dunia yang baru, di approach sama ya orang baru juga gitu ya. Dan tadi sampai akhirnya Bu Riris cerita kalau sempat mendanai dengan modal sendiri, terus akhirnya profit gitu. Nah, ceritain dong Bu Riris, mungkin apa yang membuat Bu Riris cukup yakin untuk mengeluarkan uang sendiri dulu, ya, dengan jumlah yang kayaknya nggak sedikit ya. Kasih kisaran boleh? Kayaknya lebih dari 1 M lah at that time ya. Untuk 5 tahun itu karyawan gue operasional 5 tahun ya? Operasional 5 tahun ya. Operasional 5 tahun, karyawan awal 5 orang sampai sempet ke 12 orang, sempet ke 15 orang. Dan mereka full time kan, nggak project yang freelance atau apa ya, full time kayak gitu. Kayaknya gue sempet ngeluarin lebih dari 1,5 M lah buat 5 tahun ya. Kayaknya ya gue lagi ngeteh duit gue ya gitu lah. Nah, apa yang bikin pede? Wah, kita nggak apa deh, gue keluarin segini untuk ini gitu. Sebenarnya kalau gue mencoba itu kan udah lama banget ya, udah lama banget tuh kalau kembali ke berapa tahun yang lalu ya, 2013 tuh 12 tahun lalu ya, 15 itu 10 tahun lalu, kita di 2025. Kalau gue trace back, gue modelnya, gue modelnya gini Mas Tita, gregetan. Gue gregetan. Kayak gue orangnya tuh suka ngeset target ke sesuatu yang pengen gue lakukan. Dan kalau belum nyampe ke situ gue gregetan gitu.
gue gregetan, kayaknya gue masih bisa deh nyoba lagi. Untuk apapun ya? Untuk apapun. Okay. Untuk apapun. Untuk karir, untuk pertemanan, untuk komunitas, untuk apapun. Sekarang kan ada juga komunitas yang lagi kita mau coba nih, yang Indonesian Women in Game ya. Lagi, itu nanti bakal kita explore di episode yang lain. Indonesian gitu ya. Nah, gue modelnya tuh gregetan. Okay. Apa sih masalahnya? Coba deh kita ketemu, kalau misalnya otak gue tidak punya kapasitas untuk cari solusi. Biasanya gue ngajak orang nih. Meeting dong, kita meeting dong. Kayaknya kita bisa berbuat lebih nih. Kalau rame-rame kan lebih enak ketimbang lu mikirin sendiri buntu gitu kan. Lu gak tahu kemana. Jadi gue orangnya gregetan. Nah mungkin yang gue bisa jawab saat itu, gue masih gregetan Mas Dipta. Bahwa gue pertama gagal. Terus yang kedua yang casual PC Not Simulator for Work. Itu lumayan lah ngasih gue tambahan nyawa ya saat itu. Terus gue gregetan nih, gue belum ngerilis MLD, gue harus bisa ngerilis game ini. Dan awal gue ngerilis sebenarnya belum langsung dapet revenue sebenarnya. Itu revenue tuh kayak setelah sebulan gitu, setelah 3 bulan baru kelihatan ada duitnya. Tapi investor udah ada? Investor saat itu gue belum, gue baru ada ditawarin investor kan setelah setahun rilis My Lovely Daughter tuh. Baru gue ada investor ya ditawarin. Jadi saat itu gue masih merasa gue pengen melakukan sesuatu lagi. Dan sejujurnya Mas Dipta, trilogi gue series My Lovely itu tuh emang udah gue plan dari 2015-16. Oh ya? Yes. Jadi sebelum NSF rilis itu kita udah ngomongin si My Lovely, kita udah kebayangin ini bakalan jadi series gitu ya. Karena waktu itu gue ketemu game yang Five Nights at Freddy's. Game lama tuh. Harusnya sih lu pada tahu tuh game horor yang bonekanya nyebelin tuh. Jump scare-nya mekaniknya sih lu gampang aja, tinggal tutup buka lu liatin semua CCTV. Nah, gue tuh sangat terinspirasi sebenarnya bikin itu series dari si Five Nights. Yang trilogi gue. Jadi udah kebayang, sehingga abis My Lovely Daughter itu gue udah tahu abis ini kita mau bikin keduanya. Tadinya sih pengennya lebih dari 3 Mas. Tapi kayaknya kita tim gue udah enak, udah bersumpah Bu jangan lagi kita bikin kelanjutin, kita harus move on Bu ke game lain gitu. 8 tahun bikin trilogi lu kan udah capek juga ya. Jadi gue ya udahlah, gue dengerin anak gue lah, kita bikin yang lain lah Mas Dipta. Gitu. Jadi yang bikin gue kayaknya gregetan sama gue ngelihat semangat dari developer lain yang sama-sama berjuang gitu. Developer lokal yang lain ya? Developer lokal yang lain yang saat itu kan look up gue tuh ke Mas Imron, Digital Happiness, Tahu Bulat yang waktu itu booming luar biasa ya. Semua orang main Tahu Bulat tuh dari mulai pakai jari tangan sampai pakai jari kaki lo bisa sambil ngetik gitu ya. Elwin emang gokil game lo. Jadi saat itu tuh gue ngeliat ini akan jadi something deh. Sehingga gue gak mau berhenti gitu. Gue kayak pengen lanjut lagi nih. Karena gue lihat Tahu Bulat. Terus apalagi sih saat itu yang lumayan hype-hype zaman dulu tuh. Dread Out. Terus sebelum 20 lah. Pokoknya sebelum era-eranya. Sebelum 18, 19 ada banyak game Indonesia lah yang muncul ke permukaan. Dan itu yang bikin gue kayaknya pengen lanjut Mas Dipta. Wah. Itu kan ini ya, kemampuan membaca atau menganalisis itu ya mungkin tidak datang tiba-tiba gitu ya. Dan Bu Riris melihat itu ya menganalisis industri gitu kan. Nah, kalau di 10 tahun ke belakang seperti itu gitu. Kan ini ada data yang menarik ya, ke tahun lalu itu dari Agi ngerilis kalau ada lompatan yang luar biasa di industri game gitu kan. Judul yang dirilis sangat fantastis banget jumlahnya. Studio game yang bermunculan juga banyak banget tahun kemarin. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Riris nih, ini secara global dulu gitu ya. Baik. Apa bakal, kan namanya udah dari kecil bertumbuh besar sampai ke puncaknya. Itu kan kalau di industri ada yang namanya bubble industry gitu ya, atau balon yang terlalu besar dan nantinya akan pecah gitu. Nah, kalau Bu Riris ngelihatnya ini sudah sampai di tahap mana industrinya? Sampai di tahap mana? Kalau berapa tadi lu 10 tahun kejauhan kayaknya Mas Dipta, 5 tahun aja kali ya. 5 tahun itu kan berarti lu back ke 2010 ya. Betul. Kalau 5 tahun berarti 2020. 5 tahun 2020. Iya.
mendingan dari 5 tahun deh, 2020 itu kan gue inget yang booming tuh Coffee Talk muncul. Terus habis itu kan ya kemarin ada When the Past Was Around, ada Troublemaker, ini yang gue inget-inget ya, yang lain banyak, Potion Permit, terus yang lain-lain, game mobile juga banyak kan yang bermunculan, Bus Simulator, Selera Nusantaranya Gambir gitu, itu kan banyak dari lokal tuh. Gue sih kaget ya dengan apa yang terjadi di tahun lalu, nggak usah mundur jauh-jauh deh. Tahun lalu tuh ada Egg of Blood, ada Agni yang di kepala gue. Kemudian walaupun belum rilis ya, 2 judul tadi ya. Jadi belum rilis. Yang udah rilis kan yang si laundry simulatornya si Lukito. Yang baru rilis itu banget, yang udah gue mainin. Jadi yang kayak gitu-gitu gue penasaran, pasti gue mainin. Coral Island itu juga sesuatu kan yang luar biasa dari Indonesia ya, teman-teman dari si Soma ya, Stairway. Menurut gue sih masih jauh dari Bubble. Justru menurut gue ini adalah zaman Rising. Dari dulu tuh yang bermunculan kan cuma dikit-dikit Mas Dipta. Setahun tuh kayak giliran gitu loh. Abis Coffee Talk misalnya Potion Permit dulu misalnya. Atau yang si Kitaria. Yang gamenya Kitaria tuh kok gue lupa ya, si Twin Hearts itu. Kitaria Fables nama gamenya, Twin Fables nama studionya. Kemudian yang gede-gede lagi yang Potion Permit, yang kemudian kalau PC ya, sorry teman-teman mobile, lu tau lah gue nggak paham soal mobile gitu ya. Jadi you have to excuse me gitu kalau gue nggak mention about mobile gitu ya, karena emang lebih paham soal PC. Nah kalau di PC tuh giliran-giliran, kayak setahun itu yang jadi jamnya tuh 1, 2, 3 titles gitu ya. Nah sekarang gue bahkan bingung mau nyobain mainin game apa yang dari Indo. Nge-wishlist yang gue jangan sampai kelewatan wishlist yang mana nih. Udah agak kind of mulai more aware gitu terhadap game-game yang lagi dikerjain sama teman-teman developer yang baru. Jangan sampai ketinggalan gitu ya, yang bagus-bagus nih yang gue lihat dari mereka. Mas Dipta. Jadi kalau ke Bubble sih menurut gue masih jauh ya. Justru yang gue tungguin pembuktian dari generasi-generasi yang bermunculan di atas 2020. Karena yang sebelumnya kan udah legend-legend yang udah kelamaan, yang udah bangkot, gue mau bilang bangkotan semua tuh. Perlu ini ya, emerging developer, emerging artist gitu ya kali ya. Iya, kita tungguin nih yang pendatang barunya. Bener Mas Dipta, kalau gue ngeliatnya kayak gitu Mas Dipta. Iya. Kalau menurut lu gimana? Lu kan juga pengamat, lu juga gini, ya yang lebih sering ketemu. Kalau pertama kali ketemu sama developer game lokal tentu saja Kang Imron, Digital Happiness itu tahun 2013. 2013 pertama kali ketemu, dan waktu itu cukup mes banget malahan. Wah, bisa ngedevelop seperti ini di tahun itu. Di tahun itu dia emang paling tua emang lu Mon. Dan 12 tahun setelahnya gitu, tahun lalu ketika Agni dan Egg of Blood muncul itu kayak dua penanda kalau kita akan menapaki level yang baru di industri game. Sepakat gak sih Bu? Sepakat gue mah. Iya dong. Itu walaupun udah di-trigger sama si Nanda yang Troublemaker dia tuh. Nanda kan ada ini sendiri ya, cerita sendiri ya. Ya dia orang paling paling optimis kali ya. Nanda sampai sekarang, dan dia orang paling gokil emang tuh manusia ya, absurd dia. Iya Mas. Oh jadi sepakat juga ya bahwa ini kita lihat pembuktian dari generasi yang sekarang muda-muda nih. Seharusnya. Harusnya kita sama dengan industri kreatif yang lain ya kan. Betul. Kalau industri udah berumur lebih dari 5 tahun, apalagi udah lewat 1 dekade gitu kan. Pasti harusnya ada pembaruan loh. Regenerasi ya Mas ya. Lu sepakat yang dengan sama regenerasi. Aku tuh selalu gini Bu Riris. Menganggap ada irisan yang kuat antara, bukan irisan juga ya. Kalau kan banyak orang bilang kita masih indie kok, kita developer indie gitu. Kita memang, nah sama dengan di musik, karena aku juga punya ketertarikan di situ gitu ya, dan memang kerjaan terdahulu juga di media yang berhubungan sama musik gitu. Dan sama lah ketika band indie atau game indie gitu, itu pasti punya tempat tersendiri dan punya love and hate-nya itu adalah dari
para penikmatnya gitu ya sebagai sebuah produk gitu. Okay. Nah, ketika udah berumur nih pemusiknya atau kreatornya gitu ya. Nah, berarti kan perlu ada penyegaran dari yang baru-baru. Gitu. Itu. Bener. Yang lama-lama itu mereka akan ditunggu apa namanya? Mereka akan punah sesuai waktunya nanti. Kan kayak dinosaurus. Kan gue juga udah sejak umuran dinosaurus. Enggak, itu sebenarnya wisdomnya. Kalau parah banget gue doain punah gitu Mas Imran. Aduh gue diomelin ntar sama yang udah pada bangkotan. Wisdomnya, mereka akan memberikan wisdom buat yang muda. Harus kan gitu ya. Bener. Nah, tapi kita mau balik lagi ke proses kreatif dari Game Changer Studio. Aduh. Pengen nanya-nanya itu sama Bu Riris. Karena jujur aku sih ngelihatnya ini banget ya Bu Riris. Maaf ya kalau campur-campur Gizmo Friends. Aku dan gue kalau Bu Riris sempat bilang yang tegang. Bu Riris sebenarnya gue juga ada deg-degannya karena Bu Riris salah satu sosok yang bikin apa ya namanya? Banyak inovasi di industri game. Contoh ya. Dari kalau teman-teman udah pernah main NSFW. Yes. Gitu. Terus main My Lovely Series itu kan beda banget, gitu kan? NSFW aja sempat jadi perbincangan yang lama di teman-teman media dan teman-teman gamer pada masanya, gitu. Ya kan? Iya zaman dulu. Itu gimana sih ketika menemukan ide-ide gila semacam itu untuk dituangkan jadi game gitu? Aduh harusnya ketawanya rada diatur ya nih, emang dinosaurus kalau ketawa. Aduh. Kalau di studio gue Mas, mungkin ini kembali ke kreatornya ya, kembali ke si yang bikin game kan. Sehingga lu menghasilkan game yang kayak gitu ya. Di studio gue tuh, gue nyebutnya apa ya, manusia-manusianya ya. Suka nyerempet. Judulnya NSFW. Harusnya kan kalau orang normal ya, orang-orang yang berpendidikan, yang high intelektual gitu ya. Ngapain gitu lo kasih nama game NSFW. Lu bisa kena ban, apalah segala macam gitu ya. Kita tuh orangnya suka nyerempet emang, orang-orang game changer. Tapi kan kemudian NSFW itu bukan kepanjangannya kayak yang ada di pada umum ya gitu ya. Tapi kita bikin simulator for work karena emang gamenya lu lagi kerja, tapi pas lu kerja lu bisa ngerjain hal-hal yang kesenangan gitu, asal lu nggak ketahuan sama si Sora. Nama HRD-nya tuh Sora tuh di NSFW. Nah itu kan sebenarnya hal yang lu lakukan kan sampai sekarang, nggak cuma ketika gue ngeluarin game itu di 2017. Jadi emang kita proses berpikirnya suka nyerempet. Pertama, sehingga kita bikin game. Dan sebenarnya itu game ketemunya emang tuh kejadian di studio gue. Jadi ada artis gue yang naruh video-video 18 plus di laptop gue. Terus ketahuan sama gue. Ini siapa yang naruh video 18 plus di laptop gue. Jadi game Mas Dita. Iya, My Lovely Daughter. Nah kalau ini agak dalam kalau ini. Karena ini sebenarnya juga gue nggak jauh-jauh sebenarnya nyari ide. Si My Lovely Daughter ini sebenarnya jeritan hati artis aslinya My Lovely Daughter, perempuan, DKV, artis. Ya benar, artis aslinya? Artis aslinya, visual artis ya. Jadi game artis yang ngegambar gitu buat game My Lovely Daughter. Dia itu pengen banget jadi kerja di game gitu ya untuk bikin gambar game. Tapi orang tuanya pengennya dia nerusin toko orang tuanya. Jadilah game bahwa. Tapi orang ini tidak terlibat di pengembangannya berarti? Terlibat di pengembangannya. Ada namanya di kredit dan nama dia yang gue jadiin nama anak yang ada di My Lovely Daughter. Jadi nama anaknya kan Area tuh di My Lovely Daughter. Artis gue namanya Rea. Sekarang dia kerjanya di studionya Vania di Wisagendi. Iya, jadi tuh dia tuh pengen banget kerja di game, tapi orang tuanya ada time mengekang dia nggak boleh gitu. Jadi kayak gini lo mungkin ada ya relate sama lo gitu, yang lo sebenarnya pengen jadi vlogger, tapi parent lo pengennya lo jadi dokter. Lo pengen jadi kayak Mas Dipta gitu ya, misalnya jadi jurnalis, jadi ini. Tapi orang tua lo pengennya lo jadi guru. Jadi kan akhirnya gue turunin ke game gue bahwa itu soal anak yang gak bisa jadi dirinya sendiri karena keinginan orang tuanya. Gitu My Lovely Daughter. Jadi nyari idenya gak susah di game gue.
Idenya nggak susah, tapi menerjemahkannya yang susah. Itu semua dari sehari-hari loh, dari gue nangkep bahasa karyawan gue, terus itu artis gue, kenapa lu pengen bikin ini? Ya karena aku sebenarnya Bu pengennya ini. Untungnya tuh anak sampai sekarang masih kerja di game ya. Oke. Terakhir dia masih jadi di game, artinya dia akhirnya bisa mendapatkan keinginan yang dia mau sebagai seorang anak perempuan. Gitu Mas Dipta. Oke. Wah, gila sih, dalam ya ternyata. Ya, dalam. Cuman kan orang-orangnya nyerempet emang di Game Changer itu. Nah, kalau nyerempet kan artinya susah ya, nyapu-nyapunya, terus supaya nggak masuk jurang. Bener. Gitu. Nah, pengen nanya sama Bu Riris, kalau dari sekian banyak waktu dan proses dalam pengembangan game gitu ya, yang paling susah itu di game apa? Yang paling susah di game apa? Semua game sih susah sebenarnya. Mau kata yang mungkin kelihatan ya dari waktu pengerjaannya, wah ini kayaknya gue sampai gak tidur nih demi game ini. Ada nggak yang My Lovely Daughter kali ya? Karena itu kayaknya proses gue pertama kali ke game yang lebih kompleks kan ya, dibandingin NSFW. Kan NSFW gue ngerjainnya cuma 2 bulan, 3 bulan, apa sebulan kali ya gue ngerjain NSFW. Dan itu kan gamenya ringkes, gamenya kan simple ya, short game. Kayaknya mungkin gue bisa bilang udah ngelewatin sampai Empress pun, walaupun Empress juga ada kesusahannya sendiri ya, nge-combine 3D sama 2D secara visual gitu, dan ceritanya yang lebih mekaniknya yang kita tambahin lagi. Tapi kalau dibilang yang paling susah, gue rasa sih game pertama gue My Lovely Daughter. Karena saat itu kita masih nggak punya experience, kita juga masih meraba-raba, kita masih nge-prototyping itu, gue udah lupa prototyping berapa kali dari model Tamagotchi, pindah ke apa ya waktu itu ya, jadinya Daughter itu kayaknya gue yang iterasi untuk mendapatkan core loop terakhir yang kayak di game sekarang tuh lumayan panjang, Mas Dipta. Jadi kalau lu tanya mana yang paling susah, seingat gue sih kayaknya My Lovely Daughter tuh lumayan. Nah kalau itu yang paling susah, pasti kan ada yang paling cepat yang My Lovely Wife. Yang kedua, karena My Lovely Wife itu bener-bener dari tangan gue ya, gue nikmatin banget developmentnya My Lovely Wife. Gue udah tahu, mungkin juga karena sequel Mas. Jadi kan udah ada yang sebelumnya tuh, udah ada yang game sebelumnya My Lovely Daughter. Kita ubah ke story, kita ubah karakternya, kita tambahin beberapa fitur kecil di sana gitu ya. Jadi My Lovely Wife gue rasa yang gue itu ngalir banget aja ya. Ngalir banget, enjoy, dan cuman setahun. Kalau My Lovely Daughter 2018 dari 3 tahun, My Lovely Empress 2 tahun, si Wife itu gue ngerjainnya cuma setahun. Wow, oke. Menarik banget. Tapi ceritain dikit dong yang Wife dan Empress ini idenya dari mana? Spill dikit aja deh. Ide. Kalau tadi kan yang Daughter dari si itu ya. Wife itu pasti dari tim desainer lah, tim desainer maupun naratif ya yang ada di studio. Jadi at that time biasanya yang ngumpul itu gue, Dodik, Rodrik yang akan ngeramu dulu nih dari mekanik, dari story-nya kayak apa, baru kemudian kita ajak gitu writer-writer untuk ngelanjutin ke story-line-nya seperti apa. Tapi yang kalau ide-ide untuk ngeramu ini itu sih biasanya 3 orang, gue, Dodik sama Rodrik sih biasanya. Dan penasaran juga sih, mungkin Gizmo Friends juga ada yang pengen tahu gitu ya, kalau Bu Riris meramu sebuah game, apakah Bu Riris juga mengerjakan hal-hal teknikal kayak misalnya coding atau memang hal-hal non teknikal yang lebih banyak dihandle Bu Riris? Of course, pasti gue ngerjain tuh 60% di non teknikal. Jadi kayak yang terkait sama bisnisnya, ketemu sama publisher, meeting, riset marketnya, ke event-event dan sebagainya, marketing strategi kayak gitu-gitu gue lebih ngerjain non-development 60%. 40%-nya adalah biasanya tuh kalau dari awal gue lebih banyak sebenarnya ke direction visualnya. Jadi misalnya stylenya di My Lovely Daughter itu kan monokrom ya. Warnanya kan terbatas cuma hitam, abu-abu, putih, merah, dikit, darah gitu. Di My Lovely Wife kemudian kita mau kasih agak color dikit nih. Tapi colornya tetap dark, tetap gelap gitu kayak gitu-gitu. Nah, risetnya lumayan lama di visual itu. Gue biasanya terjunnya di bagian visual direction. Buat yang Wife, buat yang Empress gitu ya. Itu biasanya terjunnya di sana. Terus juga ke naratif, ke story-nya tadi.
kenapa misalnya karakter utamanya istrinya begini, nanti istrinya gimana, terus kenapa si Empress-nya itu hamil, terus ini. Jadi lebih banyak mainnya di visual sama di naratif game. Kalau yang kesana. Sama musik, biasanya gue juga ikutan ngedirect musiknya seperti apa, gue dengerin satu-satu, gue tentuin instrumennya yang lumayan berat di musik ketika ngerjain Empress. Karena kita bawa dunia dari Asia, nah itu kan lu mesti belajar tuh alat musik Asia tuh apa aja, dari mulai Nepal lah, Erhu lah, terus segala macam apa gitu ya. Kemudian gue dengerin, kemudian nanti komposisinya kayak gimana, kemudian apa namanya ketukannya, flow-nya kayak gitu-gitu Mas. Nah itu gue lumayan terjun juga di audio biasanya. Jadi kalau lu pikir gue cuma nyuruh-nyuruh sama kipas-kipas, minum kopi, hilangkan itu semua. Gue pernah nge-review artbook dari jam gue nge-review artbook dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Wow. Berapa ya artbooknya My Lovely Wife? 68, berapa sih? 80 halaman. 80 halaman My Lovely Wife tuh artbooknya gue dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi baru gue tidur. Gila. Karena abis itu ditungguin ini. Jadi indie yang sebutin. Kalau penasaran apa sih definisi indie buat seorang Riris Marpaung? Ini pertanyaan apa? Ini sesuatu yang pengen gue sampein. Oke. Apa tuh? Indie itu nggak cuman definisi yang biasa dibaca lah di artikel-artikel di gamedeveloper.com atau di mana gitu. Kalau gue nerjemahinnya ke kehidupan gue sebagai pengembang game, kita nggak boleh terpaku sama posisi kita tuh apa sih. Lu CEO, lu art director, lu lead programmer, lu game director, lu apa gitu ya. Oke, lu punya main job lu seperti apa. Tapi ketika ada panggilan, ada urusan tanggung jawab yang harus lu kerjain terlepas dari posisi lu apa, lu harus turun demi game lu, demi studio lu. Itu sih menurut gue indie sebenarnya. Oke. Ya, menarik banget Bu Riris. Tapi ini sih yang sebenarnya lebih pengen kita explore juga gitu ya. Bu Riris tuh tadi kalau ngomongin soal art direction, itu kan elemennya banyak banget ya, dari visual, UI, sampai terus musik juga gitu ya, terus naratifnya juga gitu. Nah, influence itu Bu Riris dapat dari mana? Karena ya kan tadi di awal udah kita bahas ya, Gizmo Friends, karena Bu Riris adalah seorang yang pustakawan. Iya, dan satu lagi ibu-ibu tadi itu. Ibu-ibu nggak punya background coba juga. Coba kalau dilihat My Lovely Series Gizmo Friends, nggak akan menyangka dilahirkan dari tangan seorang ibu-ibu. Makanya, jujur sih, saya penasaran banget Bu Riris. Dari mana Bu Riris dapat influence yang tertuangnya akhirnya jadi, wah ini sih keren maksimal kalau bilang gitu. Sebenarnya gue ngebabling tadi karena gue takut sama pertanyaan dia. Gue tuh mau ketemu dia tuh ketakutannya udah dari 2 minggu yang lalu. Aduh Mas, gue tuh nervous banget, kenapa banget Mas, gue harus podcast sama lu Mas. Gue tuh nervous sampai tadi tuh gue ketemu dia pagi-pagi mau siap-siap nih Mas. Gue bener-bener nervous banget sebenarnya. Pertanyaan ini gokil emang. Gue udah tahu nih dia bakal nanya-nanya begini nih. Sebenarnya Mas mungkin beberapa jawabnya pasti akan merasa ini klise. Gitu ya, akan merasa ini klise. Karena gue tegesin lagi, gue juga gak punya background pendidikan yang dibutuhkan untuk seorang pengembang game. Karena untuk menjadi pengembang game, ada memang yang kayak gue, kayak Safik gitu, atau beberapa lain tuh memang kita backgroundnya gak beririsan lah dengan dunia game developer gitu ya. Gak dari DKV, gak dari IT, gak dari sistem informasi atau marketing gitu, atau yang lain. Sosial jauh banget lagi, gue pustakawan gitu ya, urusannya apa ya sama game gitu ya, gue nggak bikin game tentang perpustakaan juga gitu kan. Gue harus, untungnya gue suka baca kan, tadi kan gue suka baca, gue suka ketemu orang, gue belajar dari orang tuh kayaknya sumber pengetahuan paling utama di kepala gue. Karena lu baca buku tentang game banyak lah ya, banyak game design, game ini, game itu, lu baca buku, lu baca deh tuh 300 halaman, 1000 halaman gitu ya. It's different totally ketika lu ketemu misalnya sama Imron. Ketika misalnya lu ketemu sama Eldwin yang tahu bulat, ketika lu ketemu sama Soma yang Coral Island.
itu tuh semua isi kepalanya dia, ilmunya dia tuh nggak ada di buku. Itu sebabnya gue suka ketemu orang, gue suka nongkrong, gue suka ngajak ngopi, gue suka ini. Dan akhirnya gue belajar dari nggak cuma dari buku, dari YouTube, dari dari podcast ya yang ada gitu ya. Tapi gue belajar juga dari living creature nih, human being yang ilmunya lebih lebih pengen gue gali gitu. Kenapa sih lu bisa bikin Red Out sebagai seri? Gitu ya. Kenapa sih Win tahu bulat tuh lu bagaimana? Kenapa sih ini? Jadi banyak hal-hal yang gue dapetin nggak cuma dari buku, nggak cuma dari nonton gitu ya, tapi juga dari ketemu orang sih. Itu penting sih. Yang membentuk gue akhirnya bisa tahu gitu ya artnya ini dengan melihat kenapa lu membuat directionnya si Dread series itu seperti itu. Kenapa itu? Itu kan dari bukan informasi doang kayaknya Mas, dari pengetahuan ya yang disampaikan sama teman-teman developer ke gua. Itu kali yang ngebentuk gua Mas Dipta. Wah. Menarik ya. Soalnya masih amazed banget dengan gimana cara Bu Riris sampai akhirnya bisa meramu itu sefantastis itu sih, gila sih. Nah, terus yang lebih magical lagi Gizmo Friends adalah bagaimana Bu Riris dari yang tadinya mengemas gini loh, karena Bu Riris nggak semua produk bagus itu bisa terjual dengan bagus juga, kayak gitu. Nah, mempertahankan itu ya. Iya, ini gimana strategi Bu Riris dari tadinya boncos, terus udah mulai profit lebih profit lagi. Sekarang profitnya udah fantastis, gitu kan? Alhamdulillah ya. Aduh. Kasih bocoran dulu dong, mungkin profitnya sekarang sudah di kisaran berapa Bu Riris dari series trilogi? Wow, series My Lovely Series. Iya, aduh. Kisaran aja. Kisaran aja ya. Gini, kan gue jualan itu game $15 ya selalu ya. Yang terakhir ini gue kayaknya nggak nyampe $20 deh My Lovely Empress. Gini, selama 12 tahun yang gue keluarin kemarin itu bootstrapping gue kan semuanya pasti udah pada balik ya. Iya. Yang tadi gue mention di awal-awal. Jadi itu udah pada balik semua. Dan sekarang ini operasional segala macam tuh ini yang disebut dengan break even point mungkin ya. Semua operasional itu berasal sudah dari revenue yang gue dapet gitu. Jadi gue bisa sustain gitu dengan jualan game gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Game Developer Indonesia ini ada satu joke nih. Yang ada satu joke Chris Anthony di Biang Kerok kayak awalnya. Waktu keluarin My Lovely Daughter bisa beli Alphard katanya kan ya. Jadi lu bisa cek sendiri lah harga Alphard berapa lah saat itu ya. 2018 ya 2018. Nah terus sekarang kan ada Wife, ada Wife, ada Empress gitu ya. Jadi ya of course ada peningkatan lah Mas Dipta. Tapi udah bukan Alphard lagi ya berarti. Bukan Alphard lagi. Terus ada joke-joke itu kan di Indonesia itu. Lu udah masuk belum ke klub $1 million developer gitu ya. Itu emang kita suka bangke-bangkean nih di developer bercandaan. Nah itu gue rasa dari trilogi itu sih gue udah masuk ke yang klub itu gitu ya teman-teman. Jadi puji Tuhan ya alhamdulillah ya. Semoga juga ini bisa memotivasi. Semoga juga menginspirasi teman-teman yang lagi ngedevelop game pertama, game kedua gitu ya, atau game pertamanya gagal gitu ya, nggak apa-apa. Lo kalau nanya gue bikin game berapa biji, gue udah 30. Ini yang lagi gue bikin adalah game gue yang ke-39 dan ke-40. Apakah dari 40 game itu semuanya rilis? Jawabannya enggak. Ada yang gue scrap gitu ya, ada yang udah sampai prototype aja, nggak nyampe ke MVP gitu ya bahkan. Jadi teman-teman masih di game pertama gagal, semangat lagi yuk, mulai lagi yuk. Kayak gue gregetan. Satu gagal, 2 harusnya gue berhasil dong. Lu tinggal cek aja apa sih kesalahan gue ya di game pertama, apa sih yang ini gitu loh. Lu kayak gitu aja lah sebenarnya. Dan lu mesti gregetan, lu mesti sukses di game selanjutnya. Wah, nah mayoritas dari pembelinya game-gamenya Game Changer itu dari luar ya kayaknya masih ya. Amerika, China, Eropa. Nah, ini kan berarti ada strategi lain lagi nih dari Bu Riris untuk kalau tadi kan Bu Riris sudah sempat ngasih bocoran dikit ya untuk mau rilis game dengan
setting Asia aja risetnya segitu dalamnya. Dalam. Marketnya juga pasti ada risetnya dong. Bu Riz sudah menebak ini bakal laku di sini, sini. Sama yang tadi gue belum jawab juga kali yang pertanyaan sebelumnya. Faktor publisher sih, itu juga menjadi penentu gue bisa mendapatkan target revenue game series gue ya Mas ya. Publisher itu megang peranan yang luar biasa di game loh. Jadi gue menyadari gitu ya dengan sadarnya gue nggak bisa marketing game gue karena keterbatasan gue kalau pergi ke event-event di Eropa di luar kan biayanya mahal ya teman-teman ya. Pesawat aja lu pulang pergi 20 juta. Kalau pergi 40 juta, hotelnya sama gitu ya. Jadi marketing budget kayak gitu-gitu tuh juga sesuatu yang dipertimbangkan sama developer. Kemudian lo juga strategi gimana lo nentuin campaign di game lo. Itu gue nggak punya ilmu itulah. Gue belum sejago itulah untuk nge-reach out ke global market. Nah ini sebabnya gue jalan sama publisher. Itu sebabnya gue membagi tugas yang marketing ini dikerjakan sama publisher. Sehingga gue masih bisa fokus sama development gue tadi. Gue bisa ngeriset cuma nentuin kamarnya Kaisar aja itu kita 3 bulan. Gambarnya, gambar bolak-balik. Terus untuk nentuin musik-musiknya gitu ya, sampai ke demo satu lagu terakhir yang gue mau ambil gitu sebagai direction tuh bisa sampai 3 bulan misalnya gitu ya. Jadi proses di game tuh lama teman-teman. Lu kalau ngebayangin game itu kan gampang dong bikin game sekarang udah banyak support lah AI lah apa gitu ya. Tapi ya gue nggak pakai AI kebetulan jadinya nggak cepet sih menurut gue ya kalau yang dikerjakan sama tim kecil karena tim gue cuma 10 orang, 12 orang, nggak pernah lebih. Nah, publisher itu juga memegang peran yang gede banget Mas Dipta untuk mensukseskan game lu dibeli sama banyak orang. Jangan salah pilih berarti ya? Jangan salah pilih, jangan lu main sign up juga gitu ya. Jangan lu mau dapetin, kan kalau publisher mereka ngasih kita funding development yang bisa kita pakai ya selain duit kita di studio gitu ya. Mereka ngasih funding development. Funding development itu sebenarnya itu bisa kita pakai develop game, tapi yang terutama sih Mas Dipta, itu adalah sebuah guarantee value yang dikasih sama publisher ke produk lo. Bahwa produk lo ini dinilai sama dia punya potensi nih. Jadi kalau dia ngasih lo funding, katakan misalnya ya sebagai contoh, $100,000 US. Dia bakal yakin game ini bakal minimal gitu ya, bakal balik modal segitu. Jadi kalau lu punya publisher nggak mau ngasih duit, ya harusnya lu tahu bahwa nol kan berarti kan value produk lu gitu. Jadi it doesn't harus berkaca ke situ juga ya. Benar, it doesn't matter kecil gedenya, tapi yang lu lihat kalau dia ngasih lu value investment, artinya tuh minimal dia udah harus ngedapetin segitulah. 100,000, 500,000 US dollar, 1 juta US dollar, makin gede kan berarti makin gede dong target dari revenue yang harus lu. Gitu pasti. Nah. Tadi Bu Riris sempat mention sedikit soal AI gitu ya. Kita sekarang lagi tren-trennya AI dalam development banyak hal ya di industri kreatif gitu. Betul. Tapi Bu Riris sendiri tadi sudah ngasih statement bold, kita tidak pakai. Akan pakai atau selamanya tidak akan? Nih lu boleh bilang antara gue dongo atau super dongo ya. Waktu ChatGPT muncul 2 tahun lalu ya, kalau gue nggak salah ya ChatGPT ya. Gue baru pakai tuh tahun lalu ChatGPT. Itu juga disaranin sama temen gue di Indonesian Women in Game. Gue mau bikin proposal nih, kegiatan komunitas. Nih anak gregetan dulu pakai ChatGPT deh, bikin proposal. Lo kenapa sih bikin proposal harus bikin sendiri, mikir gitu lama gitu. Lu ChatGPT. Yaudah deh gue pengen coba deh pakai ChatGPT gimana. Yang ada ya gue pengen lempar tuh keyboard gue. Kayaknya cepetan gue mikir daripada gue ke ChatGPT. Makanya gue bilang terserah ya, teman-teman mau bilang gue dongo, lu boleh lah berargumen sama gue, lu kali bego gue ngeluarin apa tuh namanya pertanyaannya, ininya gitu kan ada triknya sendiri kan untuk pakai UI dengan benar ya. Dan gue udah sempet nyoba mau pakai AI untuk nge-remaster My Lovely Daughter. Hampir. Jadi My Lovely Daughter kan gue remaster nih, dia belum 4K. Dia masih 1080. Nah, kemudian mau gue 4K-in. Bu, pakai AI lah gitu ya. Yaudah sini deh, gue orangnya nggak anti APP orangnya. Gue mau mencoba gitu. Gue coba dong lu. Kemudian adalah isu yang terkait sama intellectual property-nya. IP-nya ini akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Ya, itu kan membahayakan produk gua dong. Pasti ya. Ya, jadi akhirnya, yuk
panggil semuanya kita remaster aja gambar aja semuanya dari ulang pakai Photoshop aja udah Photoshop aja. Dan itu kerjainnya berapa? Kita cuman berapa? 3 bulan gue akhirnya ngerjainnya remaster My Lovely Daughter. Jadi gue nggak anti AI, gue juga nggak pro AI, gue nggak pakai AI cuman itu aja. Gue masih pakai orang Mas Dipta. Yes, menarik ya. Ini juga. Dan kalau ngomongin soal industri game lokal, pastinya juga nggak lepas sama yang namanya regulasi ya. Regulasi di Indo atau? Di Indo utamanya nih. Kan kita ngomongin yang Indo dulu deh. Belum lama sempat ramai ya. Kalau ya namanya kementerian yang beririsan yang mana ya. Ini kementerian yang mana? Kalau sekarang namanya Komdigi. Paling sering kan itu ya. Yang paling sering ngasih. Yang paling berdekatan ya. Berdekatan begitu. Dulu namanya Kominfo. Ya. Itu sering ngasih peraturan-peraturan yang inilah ya bikin terkejut lah setidaknya para pelaku industri game. Gitu. Nah, Bu Kris sendiri ngelihatnya gimana itu? Peraturan-peraturan? Dari mana nih? Yang PSE apa yang mana nih lu? Kan banyak ya. Kalau PSE dulu kayaknya PSE 3 tahun lalu ya? Iya, tahun lalu terus. Iya tahun lalu itu. PSE tahun lalu ya? Tahun lalu. Enggak, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2023. PSE 23 PSE. Oh, iya. PSE. Terus apa lagi sih dia aturannya? Yang ramai tahun lalu kan ini percepatan industri game. Oh, Perpres 19. Kalau itu sih bagus. Itu bagus. Nah, kalau yang model kayak PSE itu gimana? Aduh, gue PSE sih udah sempet ada artikel, gue udah kasih statementnya di media mana gue lupa gitu ya. Intinya sih gue gini, mungkin dibilang baru, sebenarnya nggak baru-baru juga ya. Harusnya about this industry gitu maksud gue. Karena kan zaman mantan presiden Pak Jokowi bikin Bekraf waktu itu masih badan kementerian, belum masuk kayak sekarang kan udah di Ekraf nih. Yang salah satu menghandle game per kabinetnya Pak Prabowo kan adalah Ekraf ya, Kementerian Ekraf. Game ada di sana gitu ya. Nah, zaman dulu sebenarnya periode 1 Pak Jokowi kan ada Bekraf tuh, teman-teman. Artinya kan pemerintah sebenarnya nggak baru-baru banget menghandle about industri game di Indonesia. Back to 2014, 15 gitu ya. Cuma ya gue juga ngerti ya masalahnya mereka nih apa gitu ya. Yang gue rasa sih lebih kepada how they communicate, how they share the regulation aja sih Mas. Yang masih terlihat kurang profesional. Mungkin kata-kata yang mau gue taruh di podcast lo yang beda sama podcast yang lain Mas Pradipta. Kalau yang lain gue udah ngeluarin kata-kata yang lebih parah dari ini. Silakan dijari mungkin ya. Mungkin kurang profesional aja ya menurut gue. Mereka jadi waktu itu sempet gitu ya, sempat rame gitu ya. Semua orang dimintain pendapat termasuk gue gitu tentang PSE gitu ya. Gimana dong ya, gue saat itu sih gue gak terlalu terdampak soalnya gue gue ada di sini, gue berusaha seperti ini, tapi pelarangan yang harus terdaftar segala macam. Saat itu kan kayak gitu, bahwa Steam harus daftar, Google harus daftar, ini harus daftar. Ya menurut gue kalaupun mereka nggak daftar atau segala macam, gue masih bisa memikirkan banyak cara lah untuk bisa tetap lanjut gitu ya, ketimbang gue harus kehajar dengan regulasi-regulasi seperti ini. Artinya gini, ya udah nggak usah jualan di Indonesia, kan masih ada ratusan negara lain yang mainin game gue. Kalau gue sebagai dibilang korban, ya gue nggak akan jadi korban-korban juga. Orang itu kan rulesnya di Indonesia, Amerika dan Eropa dan China yang beli game gue lebih banyak. Kan nggak ada, lo mesti harus daftar segala macam. Artinya, gue sebenarnya nggak terlalu ribet saat itu. Ya udah, gue nggak usah Steam, tinggal gue ancak gitu ya Indonesia, selesai masalah gue. Ada time kayak PSE gitu, untungnya kan beres lah ya, ada time masalahnya. Kalau soal regulation sih Mas, gue rasa be more profesional aja dari para kementerian-kementerian inilah. Dan sekarang kan hubungannya udah makin baik loh. Jadi kita udah sering meeting juga sama Komdigi, sama Ekraf. Kemarin gue udah baru tahun baru udah diajakin meeting membahas yang Perpres sama Ekraf. Artinya kan itu udah pencerahan banget ya itu ya. Exactly, udah mendapat respons yang baik juga dari government. Wah. Dan ini sih, kita minggir sedikit dari pemerintahan gitu ya. Kita kembali ke perduitan lagi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir buat episode kali ini. Nah, ini kan kalau udah ngomongin, udah cuan sekarang posisi game-gamenya dari Game Changer Studio udah
bercuan gitu kan. Thank you. Artinya ada formula-formula yang pasti bisa dipelajari. Wah ini loh yang bikin kita berhasil gitu kan. Nih, tapi kadang-kadang, apalagi kalau udah beririsan sama publisher yang tadi Bu Riris juga sepakat kalau publisher berperan dalam menjual, mensukseskan gamenya gitu. Nah, pasti kan ada ya momen-momen ketika ayo dong bikin game yang kayak gini aja, ngapain yang kayak gini, misalnya nanti datang dengan konsep baru gitu kan, yang nanti mungkin akan kita bahas di akhir. Apa nih, gimana cara menyeimbangkannya antara yang oke, ini ranah idealisme dan identitas, yang ini ranah jualan. Udah mulai keringetan nih di akhir-akhir. Makin berat saudara-saudara pertanyaannya. Gue dari tadi tuh mikir loh tiap kali dia nanya. Berarti secret recipe ya untuk gue ini. Ini gue dapet sebenarnya dari Mas Imron. Jadi gue akan mengkuat nama lo, Mon. IP Mas. Yang juga jadi kuncian gue. Kenapa gue lanjut dengan My Lovely. Berkaca tadi juga gue belajar dari Five Nights at Freddy's. Kalau Final Fantasy kejauhan nggak apple ke apple sama game gue gue tahu diri ya temen-temen. Tapi menurut gue sih satu kuncian gue tuh IP sih Mas yang gue pertahankan. Gue udah sukses di My Lovely Daughter. Saat itu kalau gue pengen eksperimen keluar dari My Lovely Daughter bisa sebenarnya. Bikin game lain ya. Tapi saat itu gue putusin emang ngelanjut sih. Dengan seri ini karena IP-nya sudah diterima oleh market. Gitu ya. Ada banyak masukan juga dari player. Game-nya terlalu repetitif, kurang hubungan antara player dengan homunculus gitu ya. Akhirnya nah itu yang gue bilang, lu dengerin aja masukan dari player lo. Itu kuncian untuk ke series gitu. Ya jadi kalau di Wife-nya itu gue banyak melakukan melakukan perbaikan, revisi, itu karena gue dengerin apa yang player taruh di review di Steam. Dan itu yang gue apply ke My Lovely Wife. IP itu adalah secret sauce, gue bisa mempertahankan itu. Mas, terus yang tadi, yang kedua itu ya, selain IP ya, lu nge-mention soal idealisme. Dan hari-hari terakhir ini gue lagi banyak berurusan sama masalah idealisme. Karena gue lagi bikin game kan ada 2 nih di studio gue. Yang lagi ongoing ya? Yang lagi ongoing. Setelah Empress gue lagi bikin 2 game. Satu personal game directionnya semua dari gue. Satu lagi dari Roderick. Nah, idealisme itu memang adalah hal yang paling sulit dihadapi di studio game. Lu akan ribut 3 hari, 3 malam, 3 bulan, apa segala macam dengan sesuatu yang namanya idealisme. Gak bisa gitu kita melawan itu hanya dengan riset market, dengan apa. Karena bikin game itu, gimana ya Mas, gue bilangnya ke lu ya, bukan gue merendahkan profesi lain ya. Tapi di game itu tuh lu melibatkan perasaan dan semangat yang lo harus muncul setiap hari sehingga lo bisa menikmati pekerjaan lo dan gak hanya menikmati tapi lo mendapatkan sesuatu ke diri lo dari lo bikin game. Gitu aja deh, tanpa gue harus membandingkan dengan profesi lain gitu ya. Jadi ada ngelibatin emosi, perasaan, spirit gitu, lebih ke mental, lebih ke personal gitu ya. Nah ini yang ketabrakan idealisme sama tabrakan bisnis sebenarnya Mas Pradita. Tapi untuk mengatasi itu, gue biasanya udah ngetrikin, kalau lu bikin game yang memang sesuai sama idealisme lu, tapi kemudian 10 publisher menolak game lu tahu dong ada yang salah. Ini udah 10 ya? Nih, tahu diri dong. Udah 10 nih yang nolak lo nih. Masa lu masih mau lanjut lagi? Kita harus scrap game ini. Evaluasinya kan publisher tuh kalau nge-review game lo tuh panjang. Ini mekaniknya kurang, ininya ini, kenapa lo taruh ini kenapa tutorialnya gini, itu segala macam. Panjang Mas. Dan kalau lu masih mau ini kan idealisme lu, ya gue sih bingung sih gitu keputusannya kenapa begitu gitu. Nah gue gitu aja deh ngomongin idealisme. Susah idealisme.
Nah, apa hal-hal kayak tadi gitu ya, itu masih banyak ditemui di, tadi kan Boris sudah banyak ngebahas ya. Kita menunggu developer-developer atau kreator-kreator game baru. Apa hal-hal kayak tadi itu masih sering jadi penyakitnya para pendatang baru? Masih. Tapi lu nggak apa-apa. Lu paling balancing aja idealisme sama profit yang mau lu incar. Itu penting ya? Bener dong. Karena kan kalau kita ngomongin bikin game untuk hobi, kalau emang lu sultan gak masalah, lu hire orang, lu keluarin duit, gak ngasilin duit, ya kan lu punya banyak duit gitu ya. Tapi kalau lu udah berpikir bahwa bikin game ini untuk membuat tim gua bisa makan sehari-hari, ngebayarin uang sekolah anaknya, nyicil rumah, beli mobil, artinya kan ini adalah sebuah bisnis yang kaitannya ke banyak orang. Banyak hajat hidup orang. Jadi nggak boleh main-main dong. Ketika mau bikin game, ya idealisme lu taruh gitu ya. Tapi mungkin lu balancing aja lah sama profit yang mau lo incer dari produk lu. Oke. Jadi bukan berarti idealismenya nol. Enggak Mas Dita. Lu boleh ada idealisme. Lu tambahin nama target profit berapa yang mau lo incer. Oke. Ini masuk ke sesi-sesi akhir. Gue dari tadi tuh ketika ngomongin soal tim gitu ya, di salah satu statement yang menarik dari Bu Riris adalah ketika ada waktu itu eventnya ngobrolin game, series itu kemana Mamang Dito? Dito sekali doang selesai ya waktu itu terakhir di Jakarta ya kayaknya waktu itu ya, dan ada dirimu di belakang layar. Karena memang kita support, kita support itu acaranya. Ada statement yang bagus dari Bu Riris ketika membentuk tim. Waktu itu Bu Riris pokoknya intinya statement aslinya agak-agak lupa, tapi ya inti sarinya, bukan quotes juga, adalah Bu Riris berani mengambil orang-orang yang memang bagus walaupun tanda kutip mahal. Ya kan? Dan ini sekaligus aja ya. Dan tadi sebelum kita tapping hari ini, Boris udah sempat ngasih bocoran. Kalau ada nama besar di ekosistem video game yang sekarang terlibat di squadnya atau pasukannya Game Changer Studio. Dingin gue. Gitu. Nah, apa sih pertimbangan Boris ketika memilih orang di barisan Game Changer Studio? Gue inget kok statement gue di ngobrolin kan? Yang pertama, gue tuh sebenarnya lumayan gregetan ketika saat itu talent-talent yang muncul, karena tadi kita ngebahas sempet era-era gue belajar bikin game itu adalah era-era munculnya unicorn ya di Indonesia, sehingga dia banyak menyerap talent-talent yang sebenarnya bisa aja kerja di indie studio gitu. Nah saat itu yang bikin gue gregetan adalah ketika gue ketemu sama orang-orang ini, emang lu dibayar berapa sama mereka? Dan gue bisa bayar yang sama sama yang mereka bayar. Itu mungkin itu sebabnya mungkin Mas Dita mention gue berani bayar mahal orang gitu ya. Itu satu benar, karena gue gregetan saat itu sama temen-temen yang nggak ada yang salah ya dengan lu bekerja di unicorn gitu ya. Cuman penyerapan talent saat itu kan lumayan besar lah ke mereka, sehingga kita lumayan keteteran untuk ngedapetin talent at that time gitu ya. Nah sekarang sih udah melewati masa itu gitu ya. Jadi sekarang kita juga nggak terlalu sulit gitu soal talent. Selain gue kayak tadi gitu ya Mas ya, nggak menaruh nilai yang berbeda gitu ketika lu bekerja di company yang mungkin parents lu lebih hafal gitu ya, misalnya bank-bank besar atau misalnya company fintech besar gitu ya, atau yang lain. Nah gue nggak mau lu berhadapan dengan parents lu cuma masalahnya gaji lu lebih kecil di kerja di game. Itu gue gregetan satu. Terus yang kedua, gue akan sangat melihat apa yang di-apply di mereka, kan how they recruit orang-orang itu, nggak berdasarkan IPK. Nggak berdasarkan IPK lo 4, lo cum laude, lo summa cum laude, lo apapun gitu ya, enggak. Yang dilihat itu adalah soft skill. Communication, teamwork, etika. Udah 3 aja deh. 3 aja udah susah buat anak-anak sekarang gitu. Nah, kemudian gue akan sangat memvetting bagian-bagian ini ketika gue nge-hire orang. Jadi gue nggak peduli ya, lu pernah jadi ketua tim apa misalnya gitu, yang ilmiah maksud gue, misalnya fisika apa segala macam.
penting. Jam terbang di industrinya mungkin? Hah? Jam terbang di pengalaman sebelumnya? Nah, gue akan melihat ketika lu ikut lomba game. Lu ikut lomba game, banyak banget lomba game. Kampus ada loh ya, UI game ada. Game gitu ya? Game. Lu bahkan sebelum magang, waktunya lu magang, lu udah magang di studio orang. Oke. Yang gue lihat tuh kayak gitu tuh list yang di luar akademis lu. Akademis mah gampang, men. Lu gitu ya. Tapi lu nggak pernah ikut game jam, lu nggak ikut komunitas game dev Tangerang misalnya. Lu nggak ikut itu worth value yang akan dilihat sama gua. Dan akan kelihatan di interview gitu ya. Gua nggak akan nanya ini enggak. Gua akan kasih pertanyaan-pertanyaan yang gue bisa melihat nih orang komunikasinya gimana ya, etikanya gimana ya, gitu. Jadi gue lebih mentingin talent sebenarnya selain akademis ya. Gue lebih mentingin aspek juga komunikasi, kerjasama lo gimana, sama etika lo gimana. Itu. Nah tapi satu pertanyaan yang belum dijawab sama Bu Riris. Ada talent eksklusif akan spill ke lo ya. Gitu sekaligus pengenalan. Jadi siapa talentnya? udah boleh di spill belum? Boleh. Gue udah izin sama manusia. Sudah ya. Jadi kan gue akhirnya nih ada 2 game kan di studio gue. Nah 1 game nih yang gue direct banget dari 3 tahun lalu. Jadi dari 3 tahun lalu tuh Mas, gue udah pengen banget bikin game sebenarnya yang dunianya itu dari real event yang terjadi di Indonesia. Real event. Event itu maksudnya Momento. Jadi gue lagi bikin game kayak Papers, Please. Yang dunianya itu terjadi di saat kerusuhan Mei 98. Karena waktu kerusuhan Mei itu gue pulang dari ambis minta tanda tangan dosen pembimbing skripsi gue di Hang Lekyu, Bu Irma. Anak-anak pustakawan UI pasti masih kenal sama Bu Irma ya. Gue habis dari rumah beliau gitu ya, terus gue pulang tanda tangan gitu, terus gue harus pulang ke Depok, itu gue harus bareng tank karena nggak ada kendaraan, semuanya kan asap ya di jalanan segala macam. Gue jalan, gue pulang ke kos, gue nggak punya HP saat itu, cuma ada telepon umum koin, dan gue nggak telepon nyokap gue untuk berapa hari kan listrik mati di Jakarta. Jadi gue di kos itu survive sama kakak-kakak kos cewek kan, jadi cewek semua, dikunci, kita kumpulin makanan yang bisa cukup untuk berapa hari survival gitu ya saat itu. Air nggak jalan, jadi kita nggak mandi, cuci muka aja sama kebutuhan yang lebih mendesak. Mengingat itu tuh selalu bikin gue merinding gitu, selalu membuat gue gue masih hidup loh melewati. Abis kerusuhan Mei gue kerja di Atmajaya, Atmajaya Semanggi, tragedi, gue ditembakin kampus gue. Gue masih kerja lagi Semanggi 2 gitu. Jadi gue melewati saat yang mencekam lah ini. Nah gue bikin game tentang, gue ambil dunianya dari situ, mekaniknya kayak Papers, Please. Dan naratif designer dan writer di game ini adalah seorang yang lu pasti udah kenalan namanya. Nama lengkapnya adalah Pladidus Santoso. Karena gue sering manggil dia Santoso gitu ya. Lu pasti manggil dia Plat, gue manggil dia Santoso. Jadi makhluk ini muncul dari media preview event gitu. Gue ketemu pertama kali dan akhirnya kita banyak ngobrol, ketemu. Dan ternyata Plat itu pengen banget punya experience bikin game. Kemudian dia ngomong ke gue, Bu, gue pengen belajar bikin game dong, kasih gue kerjaan dong, ini gitu ya. Walaupun dia kan lagi asik dengan kokang game tuh ya. Tapi sejak Januari kemarin, actually gue sama Plat udah working together, bikin dulu story dari game ini gitu ya. Yang gue belum spill dulu judulnya apa gitu ya. Ini beda sama yang tadi? Beda sama Rodrick ya. Gamenya Rodrick itu lebih ke action. Kalau gamenya Rodrick lebih action, game gue tuh lebih ke management simulation. Papers, Please kan simulasi lu jadi penjaga perbatasan kan. Nah, gue jadi penjaga tol gitu ya di situ. Nah, ini gue kaget dan gue nggak sabar sih lu bisa nikmatin. Walaupun Plat pasti kalau nonton ini bakal ketawa-tawa karena dia pas ngelihat dialognya masuk ke game dia mainin. Respon pertamanya, Bu, gue ketawa-tawa ngelihat dialog gue di game gitu loh si Plat ya. Jadi gue seneng nih kerja bareng sama sosok di dunia di media ya Mas Indonesia ya. Semoga kita bisa deliver game ini ke temen-temen. Tengah tahun ini semoga kita udah bisa ngeluarin demonya. Wah menarik sekali. Ini eksklusif nih gue siapin buat podcastnya Mas Dipta yang ngajakin gue. Wow. Spesial on Gizmo Talk nih. Jadi tengah tahun ini ya.
Mudah-mudahan ya bisa deliver demonya ke teman-teman, cobain, kasih masukan. Mas Tirta cobain. PC base dong pasti ya. Apa tuh? PC kan? PC. Jadi gue udah capek sama konsol ya, PC aja. Oke. Jadi silakan cari di Steam mungkin ya. Yes. Pasti ya di Steam ya. Pasti di Steam ya. Pertengahan tahun. Mudah-mudahan ya. Targetnya pertengahan tahun. Oke. Wah, tidak sabar rasanya ya. Dan terima kasih banget Bu Riris sudah ngasih insight-insight menarik seputaran industri game Indonesia. Tapi kita masih punya obrolan seru sama Bu Riris di episode Gizmotalk yang lain ya. Jadi jangan kemana-mana. Kalau mau ngepoin Game Changer Studio, bisa di mana Bu Riris? Bisa di Steam aja langsung ya. Cari aja Game Changer Studio, terus cari aja gamenya ya teman-teman. Terima kasih. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol sama Bu Riris, mungkin mau kenalan? Instagram Riris Marpaung, Twitter Riris Marpaung, Facebook Riris Marpaung. Oke, aktif kok Bu Riris di sana ya. Dan pastinya jangan lupa juga kalau kalian suka dengan konten-konten ini, bagikan ke teman-teman kalian ya. Follow juga gizmotalk.id, follow Gizmologi dan subscribe ke channel Gizmologi. See you the next Gizmotalk. And Bu Riris pamit, gue Wiga pamit, and bye-bye guys.